untuk mengetahui ini mukjizat, Anda harus mempelajari sihir. Karena dengan mempelajari sihir, Anda boleh tahu ini sihir atau bukan. Boleh jadi ini sihir. Dia tidak menghidupkan orang mati. Dia hanya menyihir mata Anda sampai mata Anda macam melihat ini menghidupkan orang mati. Untuk mempelajari itu, untuk membedakan antara sihir dan mukjizat, diperlukan nadhrul uqul. Dan setelah kita tahu itu mukjizat, untuk mempercayai dia harus menjelaskan bahwasanya tidak boleh untuk Allah itu berbohong. Ada masalah masyhur fi ilmil kalam, hal yajuzu 'ala Allahi ighwa. Ighwa ini macam mana ya? Buat ini, ternyata ini yang dosa. Barang siapa sholat maka dia masuk surga. Ternyata sebaliknya, yang sholat masuk neraka. Boleh tak Allah buat macam itu? Tengok. Kalau cakap tak boleh, dia ini Tuhan. Cakap boleh, paling sedikit ini agama. Untuk mempercayai klaim orang itu diperlukan membatalkan annallaha yajuzu lahu ighwa. Dan semua itu tidak mungkin dengan kecuali dengan nadhrul uqul. Tengok. Kalau Anda membatalkan nadhrul uqul, semua tidak akan boleh. Karena itu tanpa ada nadhrul uqul, Islam tak boleh benar, Al-Quran tak boleh benar, Nabi tak boleh benar, tak ada yang boleh. Karena itu pernah saya jelaskan bahwasanya ad-dalilul aqli huwa makana jami'u muqaddimatihi aqliyah, wa dalilun naqli makana ahadu muqaddimatihi naqliyah. Bukan jami'. Dalil akli adalah di mana semua muqaddimahnya akli. Dalil nakli satu saja. Walaupun ada 7 muqaddimah, satunya nakli, maka dia dalil nakli. Karena itu al-asl fi dalilin nakli huwa akli. Tengok. Apa? Abad la yufam illa jihadin. Ini khulasah madhabut taklim. Dan Imam Ghazali ada sekitar 4 kitab masalah madhabut taklim. Ada yang namanya, yang paling panjang namanya Al-Mustadhiri atau Fadhailul Batiniyah. Dan cakap juga di Mungkin Minad Dhalal, Imam Ghazali di Mungkin Minad Dhalal cakap pasal madhab mutakallimin, madhabul mantiki, madhabul sufi, madhabul falasifah, wa ahli ta'lim. Tengok, Imam Ghazali pernah mempelajari 5 hal ini. Imam Ghazali ini dia sedikit berbeza dengan orang. Dia katanya, saya ini diberi oleh Allah semacam keistimewaan. Saya kalau tengok sesuatu, saya harus tahu itu. Dia dibilang jibilahnya memang macam itu. Kita kan kalau tengok ya, tengok orang pakai apa? Pakai Apple Watch itu. Oh, ada Apple Watch. Imam Ghazali tengok orang sikit pelik, dia harus tahu bagaimana. Lebih tahu daripada orang yang pakai. Imam Ghazali ketika awal-awal dengan ilmu kalam, Imam Ghazali harus mengetahui macam mana ilmu kalam. Harus mengetahui ilmu mantik. Tengok falsafah harus tahu. Imam Ghazali belajar falsafah di waktu, jadi macam kelas pukul 8 sampai pukul 10, rehat 1 jam, kelas lagi. Di rehat ini Imam Ghazali baca filsafat 2 tahun, boleh karang Maqasidul Falasifah dan Tahafutul Falsafah. Bukan belajar. Kita kan kalau tak belajar falsafat ambil kelas usuluddin kan 4 tahun, BA, MA-nya 3 tahun, PhD-nya boleh 4 tahun. Imam Ghazali 2 tahun. Itu pun bukan main project, side project. Boleh karena tahafutul falsafah. Setelah filsafat, Imam Ghazali belajar ahli taklim. Belajar ahli taklim ini kemudian karang kitab namanya Fadhailul Batiniyah. Karang lagi Hujjatul Haq. Terus ada 4 saya lupa semuanya ada di mana namanya. Ada di
mungkin minat tolak. Imam Ghazali jelaskan pasal madhab taklimiyah sampai dibilang ada jadwal, ada lukisan-lukisannya, ada lukisan-lukisannya. Dan Imam Ghazali cakap sebenarnya kita tidak perlu untuk menjawab semua mukadimah ini, karena madhab taklim ini tersebar bukan karena ini benar, bukan. Tapi ada ahli sunnah yang muta'assib. Muta'assib ini apa cakapnya? Fanatik. Dia cakap madhab taklim salah. Kita tidak perlu belajar dari mereka. Tengok, akhirnya semua dari sini sudah dihantam. Padahal ini ada benernya, ada salahnya. Tapi dari mukadimah ketiga sudah habis. Akhirnya berdebat di mukadimah yang ketiga. Ketika berdebat di mukadimah yang ketiga, hujah madhab taklim lebih kuat. Bahwasanya memang di dalam agama kita tidak bisa untuk akal tak boleh sendiri. Tahu dari mana sholat zuhur harus 4? Tak ada yang tahu. Kecuali Rasul cakap sholat zuhur itu 4. Kenapa kok tak 5, kenapa tak 6? Akal tak boleh tahu itu sama sekali. Akhirnya nikos ini panjang. Yang mestinya, yang seharusnya, yang semestinya boleh pendek jadi panjang. Berdebat dulu, bukan berdebat berdua macam ini, berdebat satu sini, satu situ, di depan orang banyak. Ketika ahli sunnah ini kalah, orang-orang tertipu. Kata Imam Ghazali, di antara sebab madhab ini tersebar adalah nusratus sadiqil jahil, penolongan kawan yang tak tahu. Seharusnya, semestinya mereka tidak menjawab semua mukadimah ini. Mereka pakai kolom nadhurul uqul. Semua ini adalah nadhurul uqul. Kalau Anda membatalkan nadhurul uqul, maknanya mukadimah ini tak benar. Karena Anda dari 1 sampai 8 ini Anda boleh istinbat. Nanti dari 8 ini akan jadi 1 ini. Apa? Wujubun taklim. Dari 8 mukadimah akan cuma tinggal ini, wujubun taklim min imamil maksum. Dari 8 ke 1 ini Anda memerlukan nadhurul uqul. Kalau madhabut taklim itu membatalkan nadhurul uqul, maknanya ini juga batil. Ini juga semuanya. Kalau ini batil dan itu batil semuanya, tak ada yang namanya madhabut taklim. Maknanya madhab Anda tanpa dalil. Setiap perkataan tanpa dalil batil. Perkataan Anda tak ada harganya kecuali ada dalilnya. Tak ada harganya kecuali ada dalil. Seharusnya, semestinya dia tidak berdebat di sini, tapi dia berdebat di nadhurul uqul. Karena berdebat di sini akan memperpendek jalan. Di sini bisa, akan tetapi akan panjang. Panjang ini orang-orang awam ketika tengok tak boleh langsung paham. Mereka akan paham di sini, mereka tak akan paham di sini. Karena itu ketika berdebat memakan waktu yang panjang, orang awam akan merasa bahwasanya mazhabul batiniyah ini kuat. Mazhabul batiniyah ini kuat. Terutama ketika dalam beberapa case ahli sunnah ini kalah. Kata Imam Ghazali, ketika ahli sunnah kalah, jangan dikira dalilnya yang tak kuat. Yang tak kuat bukan dalilnya, tapi orangnya. Dan Imam Ghazali cakap, kita perlu mu'alim. Tapi mu'alim kita bukan mustansir billah, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasul mengajarkan kita
dan menitipkan ajarannya di Al-Quran. Bukan hanya itu, Rasul mengajarkan para sahabat, yang mana para sahabat di-share kemana-mana sampai ada yang ke China. Siapa namanya, Beb? Ada yang dikubur makamnya saat di Holocaust sampai ke China. Sahabat Rasulullah SAW. Inilah madhabut taklim, dan ini adalah firqatun min firqatisy. Kalau Anda baca Fathul Ibnu Batin, ini hanya sekedar sedikit saja. Kalau Anda ingin tahu apa saja madhabnya dalam nubuwah ilahiyah yaumil imamah, Anda baca apa? Fathul Ibnu Batin. Inti dari madhabut taklim, ibtalu nadhuril uqul wa wujubut taklim ila imamil maksum. Kenapa? Ketika siap ditanya, masalah ini apa? Saya tak tahu, saya kenal. Tanya. Dan lil asaf, sekarang ini ada yang namanya at-taklimiyatul judud. At-taklimiyatul new taklimiyah. Neo. Kan new. Ini yang paling baru, apa namanya? Taklimiyah yang paling baru. Beberapa orang ketika belajar dengan ustadz, ketika ditanya, saya tak tahu, saya kena tanya. Saya tanya. Jadi semua yang dia lakukan kena tanya ustadznya dulu. Oh, saya nak membaca kitab, contohnya kitab fikih, itu ada yang namanya Mukhtasar Latif. Mukhtasar Latif itu di beberapa tempat tak dibaca. Tapi kitab yang lebih tinggi dibaca, macam Minhajul Thalibin. Dia tidak pernah membaca Mukhtasar Latif, tapi dia pernah membaca Minhajul Thalibin. Dia tak pernah membaca Mukhtasar Latif. Kenapa? Karena ustadz saya tak pernah. Saya kira ada semacam madhab taklim. Benar. Karena tolak ukur itu bukan kitabnya, akan tetapi mafahimnya. Sudah, yang namanya sholat wajib di kitab manapun sama. Rukun sholat ada cakap 13, cakap 17, pasti seperti itu. Dimanapun tak akan berbeda. Cakap di Safinah, di mana. Sifat Allah itu kalau tak 13 ya 20. Tak ada beda antara cakap di Sanusia, cakap di Khadijah Bahiyah. Tak ada. Oh, kitab yang paling tinggi apa namanya, Syarhul Mawaqif, di sana sifat Allah 50 halaman. Perbezaan antara Khadijah Bahiyah dan kitab Syarhul Mawaqif kepunyaan Syekh Syarif Al-Jurjani, Al-Ijmal wa Tafsir. Satunya mujmal, satunya mufassal. Itu saja. Tak ada yang beza. Tak ada yang beza. Apa beza Minhajul Thalibin dan Safinatun Najah? Satunya mufassal, satunya mukhtasar. Bas. La akthar wa la aqall. Tidak ada fikih yang berbeza, tak ada. Oh, kalau orang belajar minhaj, sholatnya macam bejoget. Kalau orang belajar Safinah, sholatnya tak. Nanti kalau orang belajar Al-Ghayah wa Takrim atau Matan Abi Suja, macam tidur. Karena itu ketika ada orang cakap tauhid sufi berbeza dengan tauhid ahli sunnah, saya tak suka itu. Kenapa? Karena menandakan bahwasanya akidah itu ada banyak. Kalau yang dimaksud tauhid sufi itu tafsil dari aqaid ahli sunnah, tapi mahiyahnya berbeza. Ada mengatakan selain tauhid sufi itu sesat. Karena ada berbeza, karena yang namanya hak itu satu. Pola ini mujmal, ini mufassal. Tak ada apa namanya? Tak ada beza. Tapi kalau seumpamanya mahiyah yang berbeza, angka ini macam yubaddin. Alal akal yubaddin. Tak ada yang berbeza. Tauhid manapun tak ada yang berbeza. Ada, tengok di Kharidah Bahiyah atau lebih kecil lagi.
Aqidatul awam. Sifatnya kalau tidak 13 ya 20. 13 menurut Asy'ari, 20 menurut Maturidi. Tak ada yang bisa. Kitab apapun ya, toh guru manapun di Malaysia pasti begitu. Tak ada yang berbeza karena ini pasal akidah. Tapi kalau ada yang cakap, oh di Tauhid Sufi sifat Allah 35, ya Anda tengok 15 dari mana? Itulah khususiyah dari ini intermezzo saja. Ibtal Nadolil Ukul menurut Taklimiyah, dan yang saya cakap ada yang namanya New Taklimiyah. Dan saya pun cakap pasal ini bilang At-Taklimiyah itu judul New Taklimiyah. Mungkin cakapnya Neo, cakapnya benar yang mana nggak? Ya, Taklimiyah model baru. Taklimiyah model baru. Karena kita tidak perlu semua hal tanya kepada ustaz kita, tak ada ujian. Karena yang namanya ilmu agama ini ada yang mudah dan ada yang susah. Para ustaz kita mengajari kita qawaid. Kalau nak sholat tempatnya harus suci, harus menghadap kiblat. Tak ada ustaz cakap kalau sholat diisi sah, sholat di masjid sah, sholat di rumah sah. Oke, saya nak sholat di hutan sah apa tak? Tak ada juga masalah itu. Ustaz pasti cakap sholat itu harus di tempat yang suci. Dimanapun selama itu suci sah, selesai masalah. Sholat itu harus menutup aurat. Oke, kalau saya pakai baju macam ini oke. Nanti tidak pakai baju bola, belakangnya Messi. Sah apa tak? Ya, tak paham kata-kata apa? Tutup aurat. Tak ada. Fikih itu tak cakap pakai baju apa. Pakai baju curian pun sholatnya sah. Cuma ada dosa karena mencuri. Karena syaratnya memakai baju itu harus tutup aurat dan harus suci, bukan halal. Haram pun sholatnya sah, tapi Anda kena dosa karena Anda mencuri. Kalau waktunya masih panjang, lepas baju, kembalikan barang curian. Tapi tak, saya nak sholat dengan barang yang sholatnya sah. Nanti dapat pahala atau tak itu urusannya Allah, bukan urusan Anda. Itulah yang saya katakan yang mana Imam Ghazali mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita dan ilmu mantik ini, kitab Qisṭasul Mustaqim ini akan menjadikan kita macam freedom. Kita tidak terikat. Fahamlah Qisṭas Mustaqim, dan Imam Ghazali saya tak ambil Qisṭas ini, timbangan ini, dacing ini. Imam Ghazali akan menjelaskan 5 dacing. Imam Ghazali tak ambil ini dari siapa? Ambil dari Allah. Tengok. Imam Ghazali tak pernah bertemu Allah. Iya, ambil dari Al-Quran. Dan sudah pernah dipakai oleh Anbiya. Yang ajarkan itu malaikat Jibril. Tengok. Allah tak ajarkan Rasul. Yang ajarkan adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung dari Allah. Malaikat Jibril tak mungkin salah karena dia maksum. Yang diajarkan Rasul tak mungkin salah paham karena Rasul juga maksum. Dan saya dan Anda, katanya Imam Ghazali, mazhab taklimi, saya dan Anda sepakat bahwasanya Rasul adalah Imamul A'immah. Setelah Rasul, mahalul khilaf. Saya percaya Anda tak, Anda percaya, saya tak percaya. Kita berjalan dari mawdu'ul ittifaq di dalam perdebatan. Anda harus mencari tepat titik temu. Titik temu kita adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda percaya dengan Al-Quran kan? Oh, percaya. Kalau begitu saya akan ajarkan Anda Al-Qisṭasul Mustaqim. Al-Qisṭasul Mustaqim. Yang mana Qisṭasul Mustaqim itu 5 cara. Di mantik dikenal dengan nama, di mantik al-Asli dikenal dengan nama Syarhul Awwal,
Syartul Tsani, Syartul Tsalis, dan Syartiyah Muttasilah dan Syartiyah Muttasilah. 5 ini dibilang adalah Qistosul Mustaqim. Selain 5 ini dibilang Mizan Syaitan. Dibilang apa? Benar, Mizan Syaitan. Saya tengok Imam Ghazali lebih sedikit. Imam Ghazali keras juga. Kalau Imam Ghazali ini, saya kira setelah apa namanya mempunyai ihya, kan saya bila-bila tuh saya sedikit pelik sedikit. Karena beberapa orang yang mempelajari tasawuf itu kita harus lembut. Imam Ghazali tak macam itu. Sufi itu antaf al bima yaqtadul hal. Waktunya keras Anda keras, waktunya lembut Anda lembut. Macam itu. Ketika itu hak Anda, beri ke orang. Oh, ada orang yang ambil uang Anda, tak beri. Saya akan dapat lebih di hari kiamat. Tapi kalau ada orang melukai agama Allah, kena keras sedikit. Karena Imam Ghazali di sini berdebat dengan madhabut taklim. Yang mana madhabut taklim ini kalau dibiarkan, penyakit itu awalnya sedikit saja. Tapi sedikit ini kalau tak Anda obati dari awal, boleh jadi apa? Menyebar. Kalau sudah menyebar, ini susah. Tapi masih apa? Kecil-kecil. Anda mungkin boleh pergi ke klinik. Klinik yang ada di Malaysia itu banyak klinik 24 jam, 24 jam. Masih penyakit sedikit boleh ke klinik. Tapi kalau sudah penyakit itu menyebar ke seluruh tubuh, tak boleh harus ke dokter pakar. Dokter pakar pasti mahal. Pasti mahal. Iya kalau Anda punya insurans. Kalau tak ada, mati saja. Inilah sedikit tentang madhabut taklim dan ibtal nadhurul uqul. Ini adalah hujjatuhum mufassalah. Cara untuk membatalkannya dengan tadi itu. Ini ibtal ijmali. Kalau Anda ingin tahu bagaimana cara membatalkannya secara tafsili, bacalah Fadhailul Batiniyah. Fadhailul Batiniyah. Oke, saya sini sedikit salah sedikit karena saya menjelaskan hujjatuhum dengan mufassalah, tapi ketika membatalkan saya mujmalah. Mestinya saya ibtalnya juga mufassalah juga, tapi tak apa. Saya kira ini madhab yang sangat apa namanya? Madhab yang sangat dhaif jiddan. Madhab taklim ini madhab yang sangat dhaif jiddan. Oke. Ada yang nak tanya? Tak ada? Kita mulai baca kitabnya. Ada yang boleh satu orang baca? Ustaz ini boleh baca? Tekak tak boleh. Siapa yang punya kitab? Ustaz Fauzul. Boleh Ustaz terang. Minta Ustaz Fauzul baca. Langsung khutbatul mu'allif. Semua kitab ini untuk membatalkan apa? Tengok. Kalau Anda sudah paham apa itu mazhabut taklim, tengok macam mana Imam Ghazali membatalkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi syaikhi kadamani amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqu illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ahmadullah ta'ala awwalan wa usalli ala nabiyyi Mustafa thaniyan. Wa aqulu ikhwani hal fikum man yu'ayyiruni sam'ahu liwahadithahu bi syai'in min asmari. Ahmadullah ta'ala awalan wa sholli ala rasulihil mustafa tanya. Imam Ghazali simple saja. Ada orang ketika anak berceramah
mukadimahnya setengah lagi. Alhamdulillah tak simpel saja satu lagi. Ahmadullah awalan wa sholli ala rasulil mustafa. Aku ikhwani. Kata-kata ikhwani ini maknanya saudaraku satu muslim. Berbeda adalah takbir namanya ikhwati. Akhun jamaknya apa? Ikhwan. Itu saudara kandung. Tapi ikhwan dia saudara tapi bukan kandung, macam saudara satu Islam atau satu manusia. Saudara itu sama-sama manusianya. Tengok, ikhwani, wahai saudaraku, adakah dari kalian yang yu'iruni samahu, meminjamkan kepada aku samahu, pendengarannya, maknanya tolong dengarkan saya. Saya nak cerita tentang Asma'i. Subhanallah, kita mantik sedikit-sedikit beza. Kita mantik yang lain tak ada yang macam ini. Awal Bismillahirrahmanirrahim atas sumur dan tasdik. Pasti macam itu. Maksudnya dari sedikit berbeza ya. Dia memang ingin apa? Ingin merubah cara-cara mantik yang lalu. Dirubah. Karena mantik yang lalu itu macam ada ta'atur dengan para falasifah. Karena itu tak suka dari Imam Ghazali. Kenapa kita harus pakai cara itu? Yang penting kan maknanya, caranya tak penting, lafadznya tak penting. Memang mantik itu bukan urusan dengan lafadz, tapi urusan dengan kata kalimat mantik ini tak ada pahalanya, ada. Orang berpikir mantik ada. Yang penting kan maknanya. Kecuali Al-Quran dan hadis ini fi khilaf. Tak ada yang mendapat pahala. Karena itu dirubah caranya, dirubah namanya. Oke? Li uhaditsahu bi syai'in min asma'i. Saya nak cerita tentang cerita saya Asma ini macam mana ya? Hadithul lepak malam. Orang-orang Arab kalau ada pernikahan dibilang ada samroh. Ada samroh, namanya lepak tapi malam hari. Itu namanya Asma. Jadi saya nak cerita lepak saya sama orang malam hari. Apa? Tapi ini lepaknya Imam Ghazali, lepak kita, lepak mak kita. Lepaknya Imam Ghazali, discussion ya. Oke. Silakan. Faqad istaqbalani fi ba'di asfari rafiqun min rufaqa'i ahli ta'lim. Dan istaqbalani, makna istaqbalani ini menjemputku. Salah seorang kawanku, subhanallah, di antara kawannya Imam Ghazali, di antara muridnya Imam Ghazali, di antara orang yang dikenal Imam Ghazali, ada yang berganti menjadi mazhab ta'lim. Dulu ahli sunnah, tapi menjadi mazhab ta'lim. Imam Ghazali cakap, ini walaupun ahli ta'lim, Rafiqudi. Rafiq ini kawan yang kemana-mana ada. Tengok, ahli sunnah. Tak ada yang cakap ahli sunnah itu ekstrim. Orang yang berbeza mazhabnya saja dibilang Rafiq. Coba Wahabi cakap apa? Kubuliyun. Bukan istaqbalani kubuliyun. Min kubuliyun. Imam Ghazali cakap apa itu? Rafiqun min rufaqa ahli kafir. So, menurutnya macam mana? Oke. Fasani bisu'ali wal jidali. Ada di situ ada taklim nomor 2 ada. Ada. Tengok. Madzhabut taklim awal taklimi yang rukibu bidzalika di anna mabda'a madzhabihim ibtalur ra'i wa ibtalur tasarrufil uqul. Maknanya akal ini tak boleh digunakan. Tak boleh digunakan. Subhanallah, saya bilang mirip dengan madzhab Salafi. Mirip dengan madzhab Salafi. Semuanya hanya Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, tak boleh digunakan. Karena itu kan tahap mantik tak boleh belajar, tak boleh apa. Wadak waktu kholak ila ta'alum minal imamil. Maksud ini ada 2. Tak boleh berpikir. Terus macam mana? Hal-hal yang tak tahu tanya dengan imam maksum. Wa annahu la madraka lil ulum. Tidak bisa diketahui ilmu itu kecuali dengan taklim. Al-mustadhiri. Mustadhiri ini nama lain dari Fadhailul Batiniyah.
Wa makna ta'lim an yu'allimal imamu man bimahdarihi an ya'khudhu hulla akdi muskilatihi minhu. Maknanya seorang imam itu, makna taklim adalah seorang imam mengajari orang-orang yang hadir di majelisnya bagaimana solusi untuk problemnya dia. Itu namanya taklim. Wa yuridu an ta'allum bil ma'arif wal ulum. Dan Anda harus yurid ini berpaling. Yuridu an berpaling. Kalau yuridu ila, kebalikan apa kebalikan berpaling itu? Menghadap. Anda harus berpaling dari belajar, tak boleh belajar, tak ya. Tanya saja kepada saya. Di Arab itu ada semacam kata-kata yang saya masih ingat. Alimni soid wala tu'tini samkan. Jangan beri aku ikan, tapi ajari saya untuk fishing, untuk memancing. Maknanya, kalau Anda ajari saya memancing, bila-bila Anda tak ada, saya tak boleh hidup. Thumma yab'ata du'atan ila nawahi mamlakatihi liyad'u nasa ila ijabatil imam wa ta'allum minhu. Kemudian imam itu setelah mengajari, yang diajari itu dia apa? Dihantar. Kenapa? Untuk ta'allum minhu. Ini coba. Doa ini tugasnya apa? Mengajari orang, kemudian menyuruh orang untuk belajar kepada imam. Wandur al mungkin minat dollar. Ayo, ini ada mungkin minat dollar sekarang dicetak di Darul Minhaj. Mungkin minat dollar. Ini kitab yang paling penting di antara kitab yang sangat penting dari kitabnya Imam Ghazali, karena ini kitab yang setelah Imam Ghazali menulis, setelah Imam Ghazali melalui semua marahil hayat. Jadi Imam Ghazali itu pernah belajar mantik, ilmu kalam, falsafah, taklim, sufi, semua pengalaman hidupnya ditulis di mungkin dengan bola. Bagaimana dulu saya ini fikih, dulu saya ini mutakallim, dulu saya ini pernah belajar falsafah, kemudian belajar ahli taklim, kemudian terakhir saya lulus sufi ya, dan memuji lulus sufi ya. Banyak kitab ini adalah kitab yang sangat penting sekali dari kitab-kitabnya Imam Ghazali. Dan Syekh Sa'id punya kitab tentang Nadharat fil mungkin Nadharat 300 halaman, 300 page, tentang bahwasanya ada beberapa kalimat di dalam kitab Imam Ghazali cakap saya tidak menemukan maksud yang saya cari dari ilmu kalam. Di situ Syekh Sa'id menulis kitab tentang apa? Mungkin memang karena maksudnya Imam Ghazali ini adalah tathhirul surut maslakal tasawuf. Jelas itu tidak akan ditemukan di ilmu kalam. Tapi untuk belajar tasawuf labudamin. Oke. Silakan. Wa wafasani bisu'ali wal jidali mughafasata man yatahadda bil yadil bayda wal hujjatil ghara. Kemudian kawan saya dari ahli taklim ini ghafasani. Ghafas ini macam mengkagetkan saya. Macam tak ada apa-apa tiba-tiba saya tanya. Apa itu namanya? Mengejutkan saya. Mengejutkan saya dengan pertanyaan dan perdebatan. Tiba-tiba tanya, tiba-tiba berdebat. Tapi bukan apa, dia memang nak tahu. Bukan dia, kadang-kadang ada orang ini tanya apa ya, Anda sudah punya jawaban, tapi Anda hanya tanya orang agar orang itu membenarkan jawaban Anda tak ingin tahu. Anda cuma ingin berdalil bahwasanya orang ini pun sokong saya. Tengok, ini bukan macam ini. Ahli taklim yang kawan Imam Ghazali ini dia memang ingin tahu. Yang ada biliat di baydo wal hujjatil ghara, dengan yang baik ayat di baydo ini cuma kiasan dia. Maksudnya tak ada apa-apa. Saya tak bawa silah kalau tak ada apa-apa. Wal hujjatil ghara. Kita berdebat dengan hujjah, bukan dengan, kalau orang Indonesia katanya perdebatan sekarang ini bukan dengan akal, tapi dengan pokok.
Kontrol dengan otot. Yang menang, yang paling kencang riaknya, yang paling kuat cakapnya dia yang menang. Bukan yang paling kuat akalnya, tapi yang paling kuat lidahnya. Sampai pernah saya. Jadi bukan sudah benar, tapi sudah pernah. Jadi zaman sekarang perdebatan itu akan selesai dengan menang. Imam Ghazali macam memuji Rafiq ini katanya. Jadi tidak berdebat dengan saya, tapi dengan hujah. Dengan hujah. Ayo. وقال لي أراك تدعي كمال المعرفة فبأي ميزان تدرك حقيقة المعرفة. Katanya Rafiqul Ta'lim, saya tengok Anda ini terdaki kamalan ma'rifah. Kemudian tanya, hei Ghazali, saya tengok Anda ini cakap mengklaim diri Anda ini kamalan ma'rifah, punya kesempurnaan ma'rifah. Fabi'ai mizani tudriku hakikatan ma'rifah. Dengan apa? Dengan dencing apa Anda mengetahui ma'rifah itu? Dia akan cakap, kalau saya mengetahui ma'rifah dengan imamil masuk. Anda dengan apa? Tengok. Abi mizani ra'i wal qiyas. Apakah engkau mengetahui ilmu-ilmu semua diketahui ini dengan ra'yu wal qiyas? Ra'yu ini pendapat atau pikiran, qiyas ini analogi. Oke. Wadhalika fi riwayat ta'arud wal ar-ra'yu wal qiyas ini ta'arud wal iltimas. Saling apa? Bertentangan. Ada yang pernah belajar usul fikih di sini? Di dalam usul fikih itu ada bab yang paling pernah namanya babul aqisah. Dan rata-rata aqisah ini laisat qat'iyan. Alhamdulillah saya ketika master saya buat risalah pasal qiyas yang paling pernah namanya qiyas syabah. Risalah magister saya tentang qiyas syabah, macam qiyas yang paling susah. Dan tidak ada yang qat'i. Qiyas syabah itu semuanya dzonni. Ketika itu dzonni, banyak pendapat. Oh, apakah ayammu perlu niat? Apakah wudu perlu niat? Apakah wudu perlu tartib? Apakah tayamum itu perlu niat? Iya perlu niat karena dia itu taharah macam wudu. Jadi perlu niat. Tengok ya, kias. Mengkiaskan wajibnya tayamum, wajibnya niat di tayamum dengan wudu. Apakah di wudu itu perlu tartib? Basuh muka dahulu, kemudian basuh tangan, usap kepala, baru basuh kaki wajib. Macam apa? Macam tawaf, macam apa? Sa'i dari sofa dan marwah. Sofa dulu atau marwah dulu? Yang pernah umroh. Kalau nak sa'i, mula dari marwah kemudian ke sofa, atau sofa kemudian marwah. Yang belakang inna sofa wal marwah. Mula dengan sofa dulu baru dengan marwah. Ketika Allah cakap sofa dan marwah, sofa dahulu. Begitu pula di wudu, Allah cakap faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kita mula dengan Allah, dengan mana yang Allah mula. Macam itu. Jadi ada macam kias, ada macam analogi. Dan itu saya tengok laisa qat'iyan. Ketika laisa qat'i pasti ada khilaf, Karena itu kan Imam Abu Hanifah cakap tartib wajib. Tartib tak wajib. Kenapa? Anda samakan wudu dengan sa'i. Apa persamaan wudu dengan sa'i? Ada persamaan. Sa'i tak pakai air. Sa'i pun tak pakai wudu sah. Tidak ada tahu. Sa'i tak pakai wudu sah. Sa'i bogel pun sah. Ada cakap sah. Anda malu atau tidak itu urusan Allah. Berbeza dengan tawaf. Tawaf kena tutup aurat dan wudu. Dibilang sa'i, junub pun ada sah. Kalau sah, cuma haram karena Anda masuk Masjidil Haram. Cuma sah atau tidak, sah-sah saja. Kenapa? Sa'i tak perlu wudu, Anda kiaskan wudu ke sa'i. Anda tak punya akal kan? Macam itu. Oh, perdebatan antara fuqaha
Sikit apa? Ganas sikit. Ganas sikit. Selama itu kias, pasti ada ghayah di ta'arud. Satu cakap perlu tartib, satu cakap tak perlu. Perlu dan tak perlu. Al-itsbat wa nafi. Fi ghayah di ta'arud. Di puncak pertentangan. Tak mungkin dua-duanya benar. Dan tak mungkin dua-duanya salah. Harus ada salah satu yang benar. Kalau kias menjadikan ta'arud, kalau kias sabilun ila ta'arud, maknanya kias itu salah. Kalau kias itu salah, tak yang pakai kias. Pakai saja yang namanya Imam Maksum. Imam Maksum pasti dia akan jaga. Imam Maksum perlu tartib tak? Perlu. Atau tak perlu. Yang benar pasti tak mungkin Imam Maksum jaga perlu dan tak perlu. Wadhalika fi ghayati ta'arud wal iltibas. Iltibas ini tak jelas. Tak? Kalian tengok. Di dalam kias itu ada yang namanya asun wa far'un wa illah. Ada asalnya, ada yang yukos alaihi, ada illah. Kias syabah tak perlu illah. Macam mana itu? Selama dia itu kias, pasti tak jelas. Karena nanti ada yang namanya masalikul illah. Masalikul illah ini kias, babul kias yang paling penting. Babul kias yang paling penting namanya masalikul illah. Setelah itu ada yang namanya qawaidul illah. Ada yang namanya apa? Qawaid. Dulu saya exam itu macam mati ya. Exam pasal kias ini. Wali ajlihi karena ada ra'yi wal qiyas ini taruh ini muncul khilaf bainan nas. Sebab qiyas ini ada yang namanya mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki sama Hambali. Coba mereka takyah pakai qiyas. Tanya Imamul Maksum, tak ada mazhab ini. Yang ada hanya satu mazhab Taimi. Seronok kan? Ambi mizan ta'lim. Atau Anda mengetahui makrifat itu dengan ta'lim. Fayalzamuka ittiba'ul imamil maksum al-ta'lim. Maka engkau wajib ikuti Imam Maksum. Yang mana Imam Maksum itu mu'alim. Wa ma'araka tahdisu ala qawlin. Saya tak tengok Anda ini cari Imam Maksum. Tengok. Ini hanya serangan pertama. Serangan pertama. Sila baca. Wadah ya, iskalnya ya. Anda tahu dari mana? Kias. Kias itu ta'illah. Berarti Anda harus tahu dari Imam. Dan Anda tak cari Imam Maksum. Anda tahu dari mana? Pasti mazhab Taimi awalnya masih macam ini. Dia punya mukadimah awal. Anda tahu dari mana? Akan banyak problem. Berarti harus dengan Imam Maksum. Dan kenapa Anda tak cari Imam Maksum? Oke, silakan. Fakultu. Ini dijawab oleh Imam Ghazali. Amma mizanur ra'yi wal qiyasi fa hasya lillah an a'tasima bih. Fadzalika mizanu syaitan. Fakultu. Amma mizanur ra'yi wal qiyas. Amma mizan ra'yi wal qiyas fa hasya lillah an a'tasima bihi. Adapun mizan ra'yi wal qiyas fa hasya ini mustahil. Naudzubillah, saya pakai ar-ra'yi wal qiyas, tapi hati-hati. Makna ra'yi wal qiyas di sini bukan qiyas yang ada di fikih. Makna ra'yu di sini yang dikenal indah Syafi'iyah bil istihsan. Pernah dengar al-istihsan? Al-istihsan huwa al-istihsan bi mujarradil uqul. Jadi macam ini. Kenapa ada tayamum dengan niat? Saya tengok seronok lah. Dia melihat hal itu oke di akalnya. Ketika dia melihat hal itu oke di akalnya, dia jadikan itu namanya al-istihsan.
Karena itu Imam Syafi'i cakap manistahsana faqad syarra. Barang siapa yang berbuat istihsan, melihat hukum cuma dari akalnya, tidak tengok dari Al-Quran wa Sunnah, maka dia sudah buat syariat sendiri. Tengok, maknanya itu Tuhan. Barang siapa hanya melihat hukum dari akalnya, maka dia hukum Islam. Kenapa? Ini istihsan ini Imam Syafi'i macam cakap ini dari Hanafiyah. Yang pakai ini apa? Hanafiyah. Tapi Hanafiyah pun mustahil lah saya pakai ini apa nih? Ini baby pun tahu kalau ini salah. Anda ini cakap masalah agama Allah, tak mungkin hanya dengan akal Anda kan, tapi akal ini saya pakai untuk memahami agama kita, memahami Al-Quran. Akal ini saya pakai untuk memahami Quran wa Sunnah. Dari situ saya ambil hukum. Saya tidak mengasingkan Quran wa Sunnah. Itu adalah manhajus Syiah wal falasifah. Tapi saya ini orang Islam, saya mesti pakai Quran wa Sunnah. Karena itu banyak sekali para Hanafiyah ini tak suka dengan kalimat Imam Syafi'i ini. Manistahsana faqad syarra. Maknanya barang siapa yang tengok sebuah hukum, yang cakap sebuah hukum, karena hukum itu seronok di akalnya, maka dia sudah jadi macam Tuhan. Kenapa pakai baju ini sunnah? Saya ini sebelah pakai baju ini seronok. Ada cakap sunnah, cuma gara-gara Anda handsome pakai. Coba baju ini tak handsome buat Anda, mungkin Anda cakap mughalazah. Anda cakap, jadi tolak ukur mughalazah dan sunnah ini handsome atau tak handsome, Anda seronok atau tak seronok. Yang boleh buat macam itu hanya Allah. Kalau Allah suka cakap ini wajib, Allah tak suka cakap ini haram. Haram itu karena Allah tak suka, wajib ini karena Allah suka. Kalau Anda buat macam itu, maknanya Anda buat macam Allah. Tak mungkin, katanya Imam Ghazali. Amma ra'yu, mustahil saya buat macam ini. Al-Qiyas, ada kalau Al-Qiyas di sini maknanya Qiyasul Ghaib ala Syahid. Apa? Qiyasul Ghaib ala Syahid ini Wahabi sering pakai itu. Macam ini. Ghaib ini macam ini. Qiyasul Ghaib ala Syahid. Yang ada di dunia ini pasti boleh dilihat. Kalau tak boleh dilihat, tak mungkin di dunia ini. Karena yang saya tengok semuanya boleh dilihat. Dan setiap yang ada di dunia ini pasti tersusun. Macam manusia, manusia. Manusia tersusun dari tangan, kaki. Apa? Sebutkan saya satu benda yang tak tersusun, yang pernah Anda tengok. Handphone tersusun. Ada mikrofonnya, ada apa? Botangnya, semua banyak. Maknanya Allah juga tersusun. Dia mengkiaskan apa yang dia lihat, dari situ dia menghukumi apa yang dia tak lihat. Itu namanya qiyasul ghaib ala syahid. Ini menurut ahli sunnah ada salahnya, ada benarnya. Wahabi salah di sini soal pasal dia pakai ini di dalam akidah. Di dalam akidah. Imam Asy'ari pakai ini di dalam beberapa kes, tapi di dalam akidah tak. Wahabi hampir semua akidahnya dengan qiyasul ghaib ala syahid. Nanti di video ini bukan tempatnya, nanti kalau kita belajar usul fikih, saya akan jelaskan apa itu qiyasul ghaib ala syahid. Ayo. Fa hasya lillah an a'tasima bi fadzalika mizan syaitan. Tengok. Ar-ra'yu wal qiyas, ar-ra'yu maknanya al-istihsan. Bukan istihsan ibadah Hanafiyah. Anda kalau di kampus cakap istihsan ini, istihsan yang tadi itu menistahsan atau kosal, mungkin Hanafiyah boleh gaduh dengan Anda. Benar boleh gaduh dengan Anda. Bukan itu. Indah Hanafiyah, makna istihsan itu bukan itu. Tapi Syafi'iyah cakap makna istihsan itu adalah apa? Al-istihsan itu
an yarahu hasanan bi mujarrodi akli. Ini namanya istihsan. Yang mana Syafi'iyah tak suka dengan ini, karena Anda mengambil hukum dari akal Anda saja. Syafi'iyah tak suka apa ini? Bukan hanya Syafi'iyah, semua orang tidak suka ini. Akhirnya nanti menurut Asri oke, disunahkan, menurut Anda tak oke, diwajibkan apa? Diharamkan. Ini namanya istihsan. Indal Hanafiyah, istihsan itu al-qubul min kiasin jali ila kiasin khafi bi asbabin atau pilih ilatin. Menurut Hanafiyah ini, jadi sama nama saja, namanya sama, tapi maksudnya berbeza. Apa istihsan dalam Hanafiyah? Anda berpindah dalam sebuah masalah menggunakan kias yang jelas, Anda tak mau dengan itu. Anda menggunakan kias yang tak jelas karena ada beberapa sebab. Di kias ini kias yang jelas tak elok. Saya tak pakai kias yang jelas, saya pakai kias yang tak jelas. Ada beberapa contohnya. Di antaranya kalau tak silap saya ada namanya istisna. Kalau Anda belajar fikih muamalat, nanti ada sebuah case yang sangat besar di dalam Syafi'i dan Hanafi namanya istisna. Istisna di Syafi'iyah lebih mirip dengan nama salam. Lebih mirip dengan nama salam. Salam ini mendekati hutang. Dia mendekati hutang. Kalau dengan kias tak sah. Cuma disahkan karena ada beberapa problem di dalam case istisna ini. Insya Allah bila-bila kalau ada waktu saya akan jelaskan yang lebih jelas makna istihsan. Intinya istihsan yang diharamkan oleh Imam Syafi'i, yang sampai Imam Syafi'i cakap apa? Manistahsana faqat syara. Ini kalamnya Imam Syafi'i, qaul Syafi'i. Hanafiyah tengok ini marah ya. Itu ya, ini kasus Tuhan ya ini. Memang dari dulu Hanafiyah sama Syafi'iyah ini gaduh terus. Gaduh terus memang. Dan gaduh itu saya tengok ada faedahnya. Jadi kan ada bedanya. Ini gaduh bukan kita gaduh. Ini gaduh yang ulama berbeza. Karena itu Anda kalau tengok dalil, paling mudah mencari dalil dalam sebuah masalah dalam madhab Syafi'i sama madhab Hanafi. Karena gaduhnya lama. Oh, masalah ini ada masalah makhluk khulafa. Indal Hanafiyah laisa bihujjah. Dalilnya 1, 2, 3. Syafi'i serang. Dalil ini salah semua. Akhirnya dia buat dalil yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi dalil ini banyak. Kenapa? Untuk bertahan dan untuk menyerang. Berbeza dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini tak pernah gaduh. Karena dia di Maghrib sendiri, ada sultan selesai. Yang gaduh dengan saya, sultan kursi. Selesai. Karena itu banyak dakatir itu, saya pernah punya dokter di Akof dari Sudan Maliki. Siapa? Dokter Izzuddin cakap di madhab saya Maliki itu cari dalil susah. Kenapa? Karena di antara sebabnya mereka tak pernah gaduh. Ini gaduhnya ulama, bukan gaduhnya kita. Gaduh kita caci maki, pantai jerapah, ayam lagi. Gaduhnya ulama tak begitu. Gaduhnya ulama dalil. Apalagi madhab Hambali. Madhab Hambali ini bukan apa, madhab Hambali ini ada yang khilaf Imam Ahmad bin Hanbal bukan ijtihad mutlak. Jadi Ibn Qutaibah jaga. Madhab Hambali minal madahib mukhtalafun fihi. Tengok. Mukhtalafun fihi ini ada yang bilang tak setuju. Ini adalah madhab.
tak setuju. Berbeda dengan Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ini muttafaq alaih tiga ini. Empat ini ala rajih. Pendapat terkuat madhab. Tapi ada yang cakap bukan madhab. Tapi tiga ini tak ada yang khilaf. Anda tahu Imam Al-Juwaini dalam kitabnya Mughithul Falaq mengatakan di antara empat ini yang mujtahid cuma Imam Syafi'i. Ada semacam taksub. Ada semacam taksub. Karena itu Malikiyah sama Imam Juwaini taksub. Banyak mengkafirkan Imam Juwaini. Banyak mengkafirkan taksub dengan Imam Juwaini. Karena ada beberapa, tapi bukan pasal ini. Pasal Imam Juwaini ini taksub dengan Asy'ari. Bukan taksub. Ada pendapat yang tak sepakat dengan Imam Asy'ari. Orang Maghrib sama Imam Asy'ari ini taksubnya luar biasa. Jangan jadi bila-bila dia berdakwah bukan berdakwah ke Islam, tapi berdakwah ke Asy'ari. Taksub sekali orang Maghrib itu. Taksub sekali dengan Imam Asy'ari. Inilah yang namanya istihsan. Tengok. ومن زعم من أصحابي أن ذلك ميزان المعرفة فأسأل الله تعالى أن يكفي شره عن الدين. Tengok. Dan barang siapa za'ama ini mengira tapi mengira yang salah. Za'am ini macam mana ya? Mengira tapi yang lemah, berbeda dengan dhon. Dhon ini mengira tapi yang kuat. Barang siapa mengira bahwasanya ar-ra'yu wal qiyas dia adalah mizanul ma'rifah. Barang siapa dari kawan-kawanku yang mengira bahwasanya ar-ra'yu wal qiyas daripada mizanul ma'rifah, fa as'alullah ta'ala an yakfiya syarrahu. Saya minta kepada Allah semoga yang cakap itu di-game over oleh Allah, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudahlah dibuat tak boleh di penjara, di apa. Saya doakan macam itu. Katanya Imam Ghazali. Yang biasa roh ini semoga keburukannya dihabiskan. Biasanya dengan di penjara atau didoakan biar mati. Oleh Imam Ghazali. Fa innahu lidini sadiqul jahil wa huwa syarrun min aduwwin hadza. Orang yang mengatakan subhanallah lebih berbahaya seorang sadiqul jahil daripada aduwwun hadza. Kawan tapi yang bodoh. Daripada lebih berbahaya ini daripada musuh tapi yang berakal. Musuh yang berakal, oh ini salah, dia berhenti. Tapi sadiqul jahil, dia boleh. Padahal kalau dia katakan, oh saya ini ahli sunnah. Ketika berdebat dia kalah. Sebab dia kalah, nama ahli sunnah akan habis. Padahal bukan karena ahli sunnah yang lemah, tapi dia yang ayo. فلو وفق لسعادة مذهب التعليم تتعلم أولا الجدال من القرآن الكريم حيث قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Jika kalau orang tersebut yang diberi rezeki mazhabut taklim, tengok Imam Ghazali tidak mengingkari sepenuhnya mazhabut taklim, tapi hanya di beberapa level Imam Ghazali tak setuju. Tak ada yang cakap Islam ini bi'aklul mahab, karena semua hukum-hukum Islam ini banyak sekali dari Al-Quran was sunnah. Cara puasa, cara sholat itu semuanya tak ada dari Al-Quran, tak ada dari akal, dari Al-Quran was sunnah yang boleh dipahami dari akal. Tengok, ud'u ila sabili rabbika, kalau dia itu diberi rizki mazhabut taklim, maka dia akan belajar pertama kali dari Al-Quran. Belajar apa? Jidal, berdebat dari Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika, berdakwahlah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum, dan berdebatlah
billati hiya dengan cara yang baik. Ayo, wa ulima dan dari sini diketahui bahwasanya orang yang dipanggil ke tempatnya mangsa dakwah apa cakapnya? Bukan mangsa. Target dakwah 3 asnaf. Ada beberapa orang didakwai dengan hikmah, didakwai dengan mauidhah hasanah, didakwai dengan jihad. Syiah cakap ini hikmah wal mauidhah hasanah wal jihad ini di antara mawadul qadaya. Urusannya dengan mawadul qadaya. Hikmah ini yakiniyah, mauidhah ini masyhurah, wal jidal jadaliyah. Kalau ada kita ada di sini nanti kita mantik yang klasik ada mawadul qadaya. Mawadul qadaya dan 3 ini di dalam mantik memang asas. Memang asas. Saya bilang itu wallahualam kalau apa memang benar maksudnya Allah seperti itu, saya bilang saya kira jauh. Karena taksim mawadul qadaya semacam itu datang setelah Al-Qur'an. Ittifaqiyah. Qadiyah ini ittifaqiyah. Sering betul. Saya pernah bertemu dengan salah seorang pelajar dari Iran, sempat berdiskusi dengan saya tentang masalah uqul asyarah. Saya katakan pada uqul asyarah minimal 1 saja akal. Al-aqlul awal. Karena Allah itu ilah. Allah itu ilah. Maklumnya adalah aqlul awal. Al-Quran pun cakap ada akal awal. Al-Quran cakap ilah. Wa ma amruna illa wahidah. Kalau ini betul masalah. Apa? Wa ma amruna illa wahidah. Yang saya tahu maknanya perkara kami hanya satu. Maknanya kiamat itu hanya sekejap saja. Kalamhin satu ini adalah ilah wal maklum. Anda tak paham makna wahidah? Anda hubungkan dengan ilah wal maklum. Tengok, Syiah itu macam itu. Syiah itu mereka mempunyai paham. Setelah mereka mempunyai paham, mereka tengok Al-Quran. Ada yang sama. Kalau ada yang bertentangan, mereka takwilan Al-Quran. Kalau ada yang sama, tengok dari saya. Ahli sunnah tak macam itu. Kita pakai akal, kita tengok Al-Quran. Kalau akal kita salah, akal kita bertentangan dengan Al-Quran, maknanya ada yang salah di akal kita. Kalau akal kita kalau sama, alhamdulillah. Mereka sebaliknya, yang ditakwil Al-Qurannya bukan akalnya. Ahli sunnah yang ditakwil adalah akalnya, maknanya akal ada yang salah. Tak mungkin antara akal ini kontradiksi, tak mungkin. Oke? Dari sini saja kita mengetahui bahwasanya target dakwah itu ada 3. Boleh dengan satu kaum dengan mauidhah hasanah, satu kaum dengan apa? Jidal, satu kaum dengan hikmah. Maknanya Imam Ghazali selanjutnya akan menjelaskan orang yang boleh dengan hikmah tak boleh dengan mauidhah hasanah. Orang yang dengan mauidhah hasanah tak boleh dengan jidal. Terus macam itu, maknanya Anda harus memberi dosis yang benar. Kaum yang hanya boleh dengan hikmah, Anda beri hikmah. Kaum yang boleh dengan mauidhah hasanah, dengan mauidhah hasanah. Insya Allah sampai sini dahulu. Kita akan teruskan. Alhamdulillah kita sudah baca sedikit dari Istos Mustaqim ini. Pertemuan akan datang kita akan baca lebih banyak lagi. Kita akan baca lebih banyak lagi. Sudah ada mukadimah lagi. Kita sudah masuk ke sulul maudu, kita sudah masuk ke sulul maudu, dan semuanya untuk membatalkan mazhab tadi. Tapi memang Imam Ghazali ini cakap seluruh karena dia cakap dengan
Rafiqun min rufaqaid, dengan kawannya sendiri. Dan orang ini memang nakanya, bukan dia nak ngajak gaduh. Karena itu slow sedikit. Slow sedikit Mas. Slow sekali. Dengan tanya kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Semoga apa yang kita pelajari di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita lebih paham akidah Islamiyah dan lebih paham kaifa an-nadhurul uqul al-musil ila al-ma'rifah. Dan semoga kita rusiku sa'adah madhabi ta'lim yang diajari oleh malaikat Jibril Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan kita daripada akidah aqwaid batilah. Allahumma amin al-haqqa warzuqna tibaa wa arina al-batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa ala alihi sallallahu wa wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.